أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Ayat yang kita baca di awal muqaddimah tadi populer dan banyak kita yang menghafalnya. Ayat itu dapat kita temukan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Dalam bahasa Indonesia, qad aflahal mu'minun. Ayat itu diawali dengan huruf qad. Jika kita belajar kaedah ilmu nahwu, ilmu sorof, qad hanya masuk kepada dua fi'il. Satu, qad masuk kepada fi'il madi. Yang kedua, qad itu masuk kepada fi'il mudhari', tentu dengan makna yang berbeda. Bila qad itu masuk kepada fi'il madi, maka qad itu diberi makna sungguh. Bila dia masuk kepada fi'il mudhari', qad itu diberi makna kadang-kadang. Maka ayat itu qad aflahal mu'minun, maka mengartikannya sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu mampu khusyuk dalam solat mereka. Sekarang kenapa ayat itu turun? Kenapa ayat turun? Namanya asbabun nuzul. Maka ada kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul As-Suyuti. Kenapa hadis turun? Namanya asbabul wurud. Maka ada kitab Asbabul Wurud Ad-Dimaski. Kenapa ayat ini turun? Dalam banyak riwayat disebutkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a basaruhu ila samai. Nabi itu sering solat menatap langit. Jadi gara-gara Nabi suka solat menatap langit, turun 2 ayat yang menegur Nabi. Satu ayat ini, nanti satu lagi ada dalam surah Al-Baqarah. Kenapa Nabi suka solat menatap langit? Dalam kitab I'anatul Talibin, Said Sato Ad-Dimyati Al-Misri, sarah dari Fathul Mu'in Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, dikatakan salah satu sunnah berdoa itu adalah menatap langit. Kenapa kita menatap langit? Li'annaha al-qiblatud du'a. Karena langit itu adalah kiblatnya doa. Wa mahbitul wahyi, tempat turunnya wahyu. Jadi Nabi kalau minta turun wahyu suka menatap langit. Tapi bukan berarti Allah itu tinggal di langit. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada pernah saya ditanya, Ustadz, kalau berdoa itu ngangkat tangan atau enggak? Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, syarah dari Al-Muhazzab Abu Ishaq As-Siraji, beliau bisa menunjukkan 40 dalil tentang doa mengangkat tangan. Cuman kita baca hadis satu tak mau lagi berdoa mengangkat tangan. Imam Nawawi itu hafiz. Bapak tahu nggak arti hafiz itu? Hafiz itu bukan gelar yang diberikan untuk penghafal Quran, salah. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Muhyiddin Abi Zakaria Sorab An-Nawawi, penghafal Quran itu gelarnya hamil. Isim fa'il, hamil, artinya penghafal Quran. Jadi hafiz itu gelar yang diberikan bukan untuk penghafal Quran, tapi penghafal hadis. Hafiz. Siapa orang yang dapat gelar hafiz? Taizin ini biasa Ramadan pertama. Ramadan kedua makin parah lagi biasa. Siapa yang dapat gelar hafiz dalam ilmu hadis? Orang yang mampu menghafal 100.000 sampai 300.000 matan hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Maka yang bergelar hafiz di dalam ilmu hadis itu enggak banyak. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu Pak mufti dan juru bicara fatwa Syafi'i. Artinya begini, ketika ada sesama ulama Syafi'i bertengkar pendapat, maka rujukan utama kita adalah bibirnya Imam Nawawi. Innal mu'tamada fil mazhab lil hukmi wal fatwa mattafaqo alaihi syaikhan. Ketika sesama ulama Syafi'i bertengkar pendapat, dahulukanlah 2 pendapat mustahid fatwanya, Nawawi dan Rafi'i. Dan ketika Imam Rafi'i dan Nawawi bertengkar pendapat lagi, maka didahulukan pendapat Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi, kalau perkara mengangkat tangan saya bisa sebutkan 40 hadisnya. Maka ditanya orang, Ustaz ngangkat tangan enggak? Ya memang kan enggak wajib. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi, Nabi pernah berdoa mengangkat tangan itu dengan banyak versi. Nabi pernah berdoa mengangkat tangannya, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, seukuran bahunya. Nah, biasa begini kita tengok orang berdoa. Ustaz, sebenarnya tangannya dirapatkan atau direnggangkan? Ya tergantung yang Bapak mintalah. Kalau Bapak minta kacang hijau ginilah. Tapi kalau minta lemang, cocok begini. Jangan tanya dalilnya. Nabi juga pernah berdoa itu hampir menutup wajahnya. Nabi juga pernah berdoa membalik telapak tangannya.
Bapak yang suka wirid Yasin kan suka itu. Allahumma sarif an-nasu bima syi'ta wa kaifa syi'na kana. Nabi juga pernah berdoa mengangkat tangannya melebihi kupingnya. Nanti tengok Subulus Salam As-San'ani. Kapan itu? Ketika Makkah dan Arafah itu kekeringan, maka Nabi pergi menuju Arafah. Dia naik ke sebuah batu kecil di lereng bukit Jabal Rahmah. Kemudian dia berdoa, dia angkat tangannya, ya Allah, mana janji kau padaku? Dari situlah sahabat Nabi, karena Nabi itu berdoa mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan, bahasa kitanya lebih kali mengangkat tangannya. Sampai Nabi mengangkat tangannya melebihi kepalanya. Nampak sahabat, ternyata Nabi Muhammad itu enggak punya bulu ketiak. Dan ketiaknya putih bersih. Nabi berdoa. Maka gara-gara itu, karena Nabi berdoa begini, Allah mengabulkan doa Nabi. Turunlah hujan, pus. Ketika Nabi turun dari batu itu ingin sujud syukur ke bumi, batu itu bergerak ingin ikut sama Nabi. Ayo bapak saya tantang, siapa bapak yang paling sering berangkat menunaikan ibadah haji dan umur sini? Tahu nggak batu itu dari mana? Nah, itu batu itu sampai sekarang masih ada. Jadi kalau kita perhatikan hampir mau jatuh dia itu. Sebenarnya nggak jatuh, lengket. Tapi oleh orang Arab dibikinlah stainless di bawahnya untuk menopang, takut menimpa orang. Seperti yang di parapat batu gantung, kek-keknya lah. Nah, jadi bapak jamaah dimuliakan Allah. Nabi juga pernah berdoa mengangkat telunjuknya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita Muhammadiyah di khutbah di Masjid Taqwa, kan mereka berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tak usah ribut, ada kok dalilnya. Nabi juga pernah berdoa tak ngangkat tangan, diam-diam aja. Nah, ini yang paling banyak aku tengok sekarang. Tak ada yang ngangkat tangan. Bapak boleh tak mengangkat tangan berdoa, asal bapak jangan mengungkiri hadis yang mengangkat tangan itu aja. Kalau bapak tak mengangkat, enggak ada dibikin Nabi. Bibir bapak tu dijahit cocoknya itu. Tapi kalau tak mau mengangkat tangan karena gila, silakan, asal jangan bilang enggak ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya, datang ke rumahku biar ku tunjukkan. Silakan tak mengangkat tangan, enggak ada masalah itu. Orang kan enggak wajib kan? Tapi jangan bilang gak ada dalilnya. Kita ini baru baca satu kitab dari 1.000, orang 5.000 kitabnya diam-diam aja. Nah, aku bukan marah, karena ini banyak terjadi. Aku tengok pulang aku itu yang ditanya orang. Nah, kadang aku pun berdoa angkat tangan, kadang tidak. Cuman kalau ditanya aku jelaskan. Begini. Masa sekelas Imam Nawawi yang menghafal 3.000 matan hadis, 300? Yo, 300 bukan 300.000, salah silap tadi. 100.000 sampai 300.000 matan hadis. Masa kita nggak yakin dengan ilmunya? Lebih yakin bapak dengan ilmu yang lain itu. Nah, jadi bapak, Nabi pernah sholat menatap langit. Karena turun saat Nabi itu salat menatap langit, maka apa yang terjadi? Idza shalla rafa'a basaru ila sama. Nabi itu suka salat menatap langit. Panazalat, maka Allah turunkanlah ayat yang kita baca tadi itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin yang bisa khusyuk dalam salatnya. Nabi malu. Berarti salat menatap langit bukan bagian dari khusyuk. Dengan turunnya ayat ini, apa yang dilakukan Nabi? Patokto aroksahu, Nabi pun menjatuhkan kepalanya, maka pusat konsentrasi matanya melihat tempat sujudnya. Nah, dari hadis ini keluarlah 4 pendapat. Apa itu? Melihat tempat sujud. Jadi solat itu pertama dianjurkan melihat tempat sujud, walaupun yang solat itu orang buta, tengok tempat sujud. Kata Nabi, ija'al basaraka haitsu tasjud. Lihat tempat sujudmu, walaupun yang solat itu orang buta. Itu makanya sunnah kita solat itu dibikin sutra, pembatas dinding, boleh kayu, boleh papan, boleh apa saja, boleh tiang, minimal garis. Garis. Ini kan ujung sajadah kita ada garisnya nih.
Itulah sutroh yang paling kecil. Jadi hati-hati Bapak. Salah satu dosa yang paling besar di masjid, melewati orang yang sedang sholat. Jadi jangan lewati orang sholat, luar biasa dosanya. Kecuali pada dua perkara. Bolehkah melewati orang sholat? Hukum dasar melewati orang sholat itu makruh apa haram? Tapi dibolehkan pada dua keadaan. Pertama, jika yang sholat itu salah tempat. Di mana dia sholat? Depan pintu. Jadi kalau ada yang sholat depan pintu, kalau perlu Bapak sholat di depan dia sekali lagi, biar jangan bisa dia dulu. Nah, jadi kalau sholat di tempat yang salah, tidak haram melewatinya. Sempatlah hari Jumat Pak, sholat di depan pintu tu antri 500 orang dari sana. Tak berani masuk. Jangan masuk, besar kali dosanya. Karena Nabi bilang, lebih bagus engkau duduk pada tempatmu, menunggu dia selesai sholat walaupun lamanya 40 tahun. Sangkan luar biasanya lah. Dah. Jadi kalau ada orang sholat depan pintu, lewati aja, enggak berdosa. Yang kedua, di tanah haram, di Masjidil Haram. Kenapa? Lil padilah. Tak ada cara untuk menggapai tempat itu kecuali dengan melintasinya. Kalau orang Arab kan kok perlu mau dipijak-pijaknya kepala awak Pak? Tak ada hormat. Yang paling hormat di Arab itu kan orang Indonesia. Melewati orang sholat walaupun salah, mingkem dia begini, dia melewati orang sholat walaupun salah. Sama kayak kita tadi sholat di sini, aku memang sengaja nggak mau pergi situ karena satu dua yang kenal aku, lebih banyak nggak kenal. Ku tengok dulu keadaan kayak mana di masjid ini, nanti itu jadi bahan ceramahku. Nah, jadi tadi pun banyak juga orang sholat dilewati, ku tengok. Ini mau ku tegur nanti ribut, nantilah waktu ceramah ku hajar. Aku kan jadwalku cuma sekali sini, ya udah pulang dari sini kan aman itu, tak datang lagi. Iya, jangan lewati orang sholat Pak. Wih, luar biasa dosanya itu. Jangan lewati. Yang tengoklah di mana kita lewat. Nah, yang kedua, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, dengan turunnya ayat tadi, dianjurkan sholat itu melihat tempat sujud, tapi boleh tidak melihat tempat sujud, kata Imam Nawawi, pada 4 keadaan. Kita tegaskan, melihat tempat sujud dalam sholat itu sangat dianjurkan. Kenapa? Irsalun nazari, supaya menjaga liarnya pandangan mata. Tapi pada 4 keadaan memandang tempat sujud tidak dianjurkan. Pertama, ketika tasahud awal dan akhir, at-tahiyatul. Ku tanya dulu Bapak, di tasbih aku ceramah, ku tanya mana tasahud, banyak nggak tahu. Tere juga lah di sini. Yang mana tasahud itu? At-tahiyatul sampai, nah kan sama juga kan? At-tahiyatul sampai wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah yang disebut tasahud. Allahumma sholli, ya sholawat. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita sholat pada tasahud itu, mata tidak melihat tempat sujud, tapi mata memandang ujung telunjuk. Kapan mandangnya? Tergantung paham bapak lah. Dalam kitab Al-Fiqhu Alal Mazahib Al-Rabah Abdul Rahman Jabil Al-Jaziri, kalau ikut pendapat Hambali langsung at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul salam. Mata tidak melihat tempat sujud, tapi mata memandang ujung telunjuk. Tapi jangan begini Bapak mandangnya, hati-hati. Syarat solat ada 8, di antaranya menghadap kiblat. Apa yang wajib menghadap kiblat itu? Dada. Selain dada hukumnya tidak wajib. Jadi kalau ada orang solat gini-gini kepalanya, hukumnya makruh. Tapi kalau dadanya berpaling, batalat solatuh, batal solatnya. Tanpa kita sadari, banyak batal solat kita ketika mengakhiri solat, ikut berputar dadanya. Tilala minnaka hamidum majid. Yang berputar itu kepala. Kapan kita berputar? Bacaan yang wajib dalam salam itu Assalamu alaikum, itu yang wajib. Sunnahnya barulah kepala. Warahmatullah. Bagaimana dengan wabarakatuh? Dua versi pendapat.
Kalau assalamualaikum warahmatullah, ulama tak berbeda pendapat, tapi menambahi lafaz wa barakatuh dua versi. Ada yang menolak, ada yang menerima. Kalau dalam Hasyiah Al-Bajuri, beliau tidak menerimanya kecuali pada solat jenazah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum kepalanya warahmatullah. Assalamualaikum tomak ninah. Apa tomak ninah itu? Dalam Taqriratus Syadidah fil Masail Mufidah Hasan Salim Al-Kab, sukunul a'da fi mahalliha biqadri subhanallah. Tenangnya jiwamu, dadak badanmu, tubuhmu seukuran engkau lamanya bertasbih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kepala yang berputar, jangan dada. Ini kadang assalamualaikum warahmatullah, batal solatnya. Kenapa? Berpaling dadanya. Jadi syarat itu. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kapan kita mengangkat telunjuk ini? Kalau paham Imam Hambali langsung at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah sampai habis. Kalau ikut pendapat Imam Syafi'i pada asyhadu allanya, Allahnya, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu wassalamu alaika salamu alaina asyhadu an la ilaha illallah, baru mata memandang unjuk telunjuk, tidak melihat tempat sujud. Kalau ikut pendapat Imam Maliki agak lasak sikit, tahrikul kasir, tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah salamu alaikum. Tapi kalau ada begini tangannya solat di sini, tak usah ribut. Biar orang ada kok pendapatnya. Awak biasa pula tegang kawan tu goyang-goyang, terganggu jadi pegangkan dia telunjuk kawan tu, dia ribut kali telunjuk. Berarti dia belum toleransi itu. Iya, di masjid itu Pak ada 5 prinsip: bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, santun dalam berdakwah. Yang paling penting yang kelima, rukun-rukun dalam bermuamalah. Ini yang masuk ke masjid ni kan beda-beda pekerjaannya ni, pebisnis, ada jual ini segala jualan lah. Nah, kalau di luar bapak bertanding, kalau di masjid jangan. Saya pernah naik eskudo Pak, eksekutif sudako. Itu kan sudako itu kalau nyari sewa pagi-pagi kan kejar-kejaran, buru-buruan, serempet-serempetan, maki-makian kalau perlu. Tapi kalau minum tua diamplas sama-sama main gitar, pada lagi ribut tadi pagi. Apa katanya? Oh, falsafah eskudo, di pasaran kita bertanding, di pangkalan kita bersanding gitu. Paten juga ini. Jadi kita ini pun multi pekerjaan ini. Di pasaran kita bertanding, di masjid kita bersanding. Jangan gara-gara kayak gini tak bertegur sapa. Udahlah, mau bergerak-gerak, penting tahu dalilnya. Oh, bergerak tu pernah. Udah aman itu asal udah tahu. Nah, masalah Sabtu dengan Minggu Ramadan enggak usah ribut. Dua-duanya punya dalil kok. Nah, mau Muhammadiyah duluan silakan, itulah ilmu orang tu. Mau NU Al-Wasliyah Ittihadiyah pemerintah hari ini silahkan. Mudah-mudahan kita berdoa ujungnya sama. Janganlah kayak 2008 lagi. Udah diprediksi hari raya enggak jadi, udah masak lontong, masak daging orang enggak jadi hari raya. Apa yang terjadi? Gara-gara setitik hilal rusak lontong sebelahnya. Nah, jadi satu. Yang kedua, kapan solat tidak melihat tempat sujud bagi orang yang pahamnya kunut. Jadi saat kita berkunut, mata tu tidak melihat tempat sujud, tapi mata memandang langit. Kan tadi sudah dibilang Nabi langit itu adalah kiblatnya doa. Allahumma dina fiman hadait. Amin. Tengok langit. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, kapan solat tidak melihat tempat sujud? Apabila bapak dihantui ketakutan atau solat khauf. Tentara-tentara itu kan tidak gugur solat gara-gara perang, tetap solat. Tapi giliran saf pertama, rakaat pertama, saf kedua, megang senjata. Jadi mata tidak melihat tempat sujud, tapi mata memandang di mana musuh berada. Siap orang tu saf pertama, rakaat pertama gantian, orang tu yang berjaga. Saf kedua pula nyusul untuk saf gantian terus. Atau bapak solat kayaknya ada yang mengintai, boleh bapak solat tidak melihat tempat sujud, tapi sambil baca Fatihah mata mengintai di mana musuh berada, boleh. Dan yang ketiga, 4,
Kapan solat tidak melihat tempat sujud? Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtaru Ali Al-Baharun, setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat ke Baitullah. Ternyata bukan pendapat dia ini, saya jumpai rujukannya, dia lihat dalam Irsadul Ibad ila Sabilur Rasyad Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat ke dunia ini. 60 ke Baitullah, bukan ke dunia. 60 rahmat Allah kasih untuk orang yang tawaf. Kenapa yang tawaf dapat 60? Karena dia melakukan 3. Pertama tawaf dapat 20. Habis tawaf pasti dia solat 20. Waktu solat matanya kemana? Memandang Ka'bah. 20 kali 3 60. Orang yang solat saja dapat 40. Kenapa? Dia melakukan 2, meninggalkan 1. Apa yang ditinggalkannya? Tak tawaf. Apa yang dilakukannya? Solat. Matanya kemana? Memandang Ka'bah. Berarti 2 kali 2 40. Orang yang memandang Ka'bah saja dia dapat 20 rahmat. Kenapa? Melakukan 1, meninggalkan 2. Apa yang dilakukannya? Memandang Ka'bah. Apa yang ditinggalkannya? Tak solat, tak tawaf. Itu makanya saat kita berada di depan Ka'bah, sunnahnya tidak melihat tempat sujud, tapi mata memandang kebesaran Allah di Baitullah itu. Kecuali lah ada gangguan. Ya, kalau ada gangguan turunlah ke bawah balik. Lagi solat lawa, berlewatan, gangguan banyak. Sama kayak kita di depan ini, apalah gangguannya? Contoh ini jam waktu, ganggu juga itu Pak. Kata bapak tidaklah, 1-2 kena juganya itu. Ini tahu dia subuh tu jam 5, tak tahu dia sekarang subuh misalnya 5:30. Solat dia jam 5, disalahkannya juga tukang azan. Ini tukang azannya telat bangun ini kurasa ini katanya. Padahal solat 5:30. Siap dia subuh jam 5, tidur dia. Azan 5:30 dah lelap dia. Tahunya dia solat subuh tu 5:30, solat Jumat dia ke masjid di sab ke-4 dia. Sambil solat memandang ini, Allahu Akbar, subuh 6.30. Terjadi apa yang terjadi? Senyum-senyum dia solat tu. Berarti aku kecepatan solat tadi ini kata. Gara-gara apa itu? Iklan. Makanya bapak ke masjid jangan beriklan-iklan. Kayak gini aja pakaian bapak. Ada kadang ibu juga datang ke masjid jangan pakai telekung taman bunga. Ini kadang ibu-ibu ini telekungnya banyak kali bunga di telekungnya. Terakhir ibu nyaman di belakang mengayal. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi dalam Ittihafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, ya Rasulullah, apa yang ku dapat dalam solatku? Kata Nabi, laisa lil abdi fi solatihi illa ma aqala minha. Tak ada yang diperoleh seorang hamba dalam solatnya kecuali apa yang dipikirkannya. Itu makanya sebagian ulama membolehkan solat memicing mata. Memicing mata itu hukum dasarnya makruh. Tapi jika memejamkan mata itulah cara dia untuk khusyuk, hukumnya mubah. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam beberapa kitabnya, disebutkannya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kullu ala hasabi halihi. Setiap manusia itu tergantung keadaannya, enggak sama manusia itu, keadaannya masing-masing. Maka kata beliau, jika membuka mata tidak mengurangi kekhusyukan, maka yang paling utama jangan memejamkannya. Tapi jika membuka mata bisa mengganggu khusyuknya dalam sholat, maka memejamkan mata itu lebih utama. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah, senada dengan ucapan itu agak payah suara ini nampak puasa pertama ini. Mau minum gak mungkin ya kan? Ya, biasa itu Pak. Minggu-minggu pertama itu, siap itu baru longgar dia. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan, la yaqra'u idza lam yakhaf dararan. Boleh memejamkan mata ketika solat jika tidak khawatir adanya bahaya dengan memejamkan mata itu. Berarti ada apanya bahaya. Saya pernah diundang ceramah Isra Mi'raj, ya Isra Mi'raj di PTP apa yang di Pamela Pak ya, yang di apa, tebing tinggi, lewat tebing tinggi. Jadi saya diantar ke mes. Ustadz istirahat dulu, nanti maghrib kita makan ya. Oke.
Supaya ketiduran saya, maghrib dibangunkan, Pak Ustaz udah maghrib, sholatlah saya. Mata antara picing atau tidak, gitu saya ruku, di kaki saya kala jengking sebesar tapak, luncat aku Pak gara-gara itu, tak jadi aku sholat. Berarti jika memejamkan mata itu yakin aman, pejam. Tapi kalau tak aman, jangan. Jangan Bapak gara-gara mencari khusyuk gitu sujud dan nunggu kawan itu di bawah gini nanti. Jadi ada pengecualiannya. Yang kedua, li'annahu yajma'ul khusu'a wa khudurul qalbi. Boleh memejamkan mata jika dengan memejamkan mata dapat melahirkan atau mendatangkan khusyuk dan menghadirkan hati. Bapak kan bisa apakan? Mana lebih enak Pak solat tuh? Memejamkan mata atau tidak? Kadang memejamkan itu lebih afdol. Kenapa? Tadabbur itu dengan dipejamkan. Itu makanya ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hei orang yang beriman, jangan solat apabila dalam keadaan mabuk. Kenapa ayat itu datang? Jadi Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi bikin walimah. Walimah itu bukan pesta Pak ya, makan. Jadi dalam kitab Muqdil Muqtas Khatib As-Sarbaini, walimah dalam Islam itu ada 9. Tergantung keadaannya, walimah ini gara-gara ini. Jadi dipanggilnya lah sahabat untuk makan di rumahnya. Ada Umar, ada Ali. Minuman favoritnya khamar. Ketika itu khamar belum diharamkan. Karena terlalu banyak mengkonsumsi khamar, secara aklamasi terpilihlah Sayyiduna Ali menjadi imam. Berputar ayat itu. Al-Kafirun yang dibaca dalam Indonesianya, aku menyembah Tuhan yang kau sembah, kau menyembah Tuhan yang ku sembah. Tuhan tak marah. Karena kalau Ali sadar takkan mungkin ucapan itu keluar dari mulutnya. Maka turun ayat nih, jangan kau sholat apabila dalam keadaan mabuk. Maka apa hukum ayat ini ketika itu? Jangan kau sholat apabila dalam keadaan mabuk. Berarti boleh mabuk, asal jangan waktu sholat. Itu kan logikanya. Tunggu dulu. Jangan Bapak bilang aku, woi sesat ini kawan ini makin parah ini katanya. Ayat itu kan bilang begitu. Jangan kau sholat apabila dalam keadaan mabuk hingga engkau mengetahui, berarti sadar. Berarti boleh konsumsi khamar asal jangan waktu sholat. Dan terbukti memang ketika itu sahabat-sahabat mengkonsumsi khamar itu setelah sholat Isya. Kenapa? Isya ke subuh waktunya panjang, sempat sadar. Cuman ayat ini kan sudah dihapus dengan turunnya Al-Maidah 90. Jadi ayat ini nggak berlaku lagi. Jangan Bapak praktekkan pula nanti. Ayo tengen kita yuk. Itu ayatnya itu ayatnya itu. Ayat itu ada tapi untuk hukum telah direvisi dengan turunnya Al-Maidah 90. Nah singkat kata Bapak Ibu, seorang pakar tafsir Madinah almarhum As-Sayyid Profesor Dr. Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasirnya, kalau dulu orang banyak yang mabuk di dalam solat karena minuman, sekarang banyak orang yang mabuk dalam solat bukan karena minuman, karena ketidakpahaman. Mabuk itu kan nggak paham apa yang dibilanginya. 2004 di Sungai Kepayang Tengah, Jalan Sembilang Asahan, seorang anak mencincang kepala omaknya dengan panculo. Panculo itu Pak, kalau Bapak di kampung-kampung ada tombak untuk mengupas kulit kelapa. Orang Tanjung Bali bilang panculo. Nah, apa yang terjadi? Karena mengkonsumsi pil anjing narkoba itu, akhirnya tenggen, dihajarnya kepala omaknya sampai mati di tempat. Sekejam apapun anak takkan terbuat dia itu sama orang tuanya kalau dia sadar. Tapi karena mabuk, terbuat. Jadi mabuk itu skalanya nggak jelas, ucapannya nggak jelas. Maka kata ulama tadi, banyak hari ini orang yang mabuk dalam sholat bukan karena kamput, bukan karena khamar, tapi karena ketidakpahaman apa yang disebutkannya. Bagaimana mau lahir khusyuk kalau kita nggak tahu apa yang kita bilang? Maka kata Imam Ghazali, salah satu cara melahirkan khusyuk itu paham dulu. Bagaimana cara pahamnya? Dihafal artinya, nggak ada cara yang lain. Banyak kan kita Pak, kayak saya orang Mandailing, tapi banyak bahan-bahan ceramah Jawa yang saya hafal, tapi aku nggak tahu artinya, aku bilangnya aja. Ya sama, Bapak orang Medan, Bapak banyak hafal lagu Inggris, tapi Bapak nggak tahu artinya.
Banyak orang ibu-ibu orang Medan hafal dia semua lagu-lagu sarukan India itu, tapi nggak tahu dia artinya. Nah, kayak gitulah kita hari ini. Kita solat baca Fatihah, tapi kita tak tahu apa yang kita sebutkan itu. Maka kata Imam Ghazali, khusyuk itu menurut dia wajib. Tapi seluruh ulama sepakat khusyuk itu tidak wajib. Tapi pahala yang diperoleh dari solat itu tergantung tingkat kekhusukannya. Memang dia tak wajib, tapi pahala yang diperoleh tergantung khusyuknya. Maka kata Nabi, annalaki ajri ala qadrin, pahala yang kau peroleh dari ibadah yang kau lakukan tergantung kesungguhanmu. Kata Imam Ghazali, kalau kalian tak mampu khusyuk dari Allah Akbar sampai Assalamualaikum, cobalah belajar khusyuk pada 3 tempat saja. Pertama, pas doa iftitah, inna solati, ya dimaknai, ya Allah sesungguhnya solatku, wa nusuk ibadahku, wa mahyaya hidup, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin, karena untuk engkau ya Allah. Nah, kadang kita pun baca itu tak ada amin lah ajaran. Kemudian yang kedua, iyaka, padahal Fatihah, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, engkaulah tempat aku menyembah, engkaulah tempat aku meminta. Betul kau kata Allah, betul Tuhan. Aku Tuhan tempat kau, iya. Aku satunya tempat kau, iya. Kalau begitu apa hendak kau? Ihdinas siratal mustaqim, bercakap sama Tuhan. Kemudian yang terakhir, at-tahiyatul. At-tahiyatul itu bercakap itu Pak. Kalau Bapak belajar tauhid, ini ada kajian tauhid ku tengok tadi. Kajian tauhid, tapi kajian tauhid itu baca kitab. Kalau baca kitab, wah terbungkak satu-satu keilmuan itu nanti. Hamdan. Ya, hamdun itu pujian itu ada 4. Hamdun qadim li qadim, qadim li hadis, hadis li qadim, hadis li hadis. Ketika dulu saya masih belajar di pondok pesantren Ma'had Al-Mustafawiyah Purba Baru, kami belajar kitab tauhidnya 3, kelas 1 ini, kelas 2 ini. Di antaranya Kifayatul Awam Syekh Muhammad Al-Fadholi. Di solat itu sebenarnya tahiyat itu bercakap. Saat kita bilang begini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, segala tahniah, penghormatan, keselamatan, pujian adalah milikmu hai Tuhan. Hamba yang ngomong, Tuhan dibalasnya itu assalamu alaika, sama kau ajalah keselamatan tu. Bapak jangan egois lah, jawab assalamu alaina. Walaupun di situ ada mengatakan domir nahnu itu, na itu domir nahnu bimakna mutakallim ghairi, ada juga mengatakan nahnu di ucapan itu adalah mu'zimul linafsi. Artinya bahasanya kami, maksudnya aku. Ketika Allah bilang selamatnya sama kau aja, janganlah ya Allah assalamu alaina, selamat atasku. Tapi ada juga ulama mengatakan assalamu alaina, janganlah selamat atasku aja, kan punya bini, punya laki, punya anak, punya oma, punya ayah, keluarga lah. Wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba yang melakukan ibadah soleh. Itu makanya siapa nabi yang paling banyak doanya di dunia ini? Nabi Ibrahim. Di antaranya dalam As-Suara, Rabbi habli hukma wa al-hikmi bisolihin, berikan aku hikmah, jadikan aku orang soleh. Kenapa sekelas Nabi Ibrahim minta orang soleh? Jawabannya wa ala ibadillahi solihin, karena tak ada doa yang paling banyak ditujukan kecuali kepada orang yang soleh. Sekarang kita bikin matematikanya. Ada enggak Pak di dunia ini, walaupun berbeda waktu, satu hari yang solat 500 juta orang subuh? Pasti ada. Setiap orang subuh yang 500 juta itu, walaupun beda negara, sama enggak ujungnya? Wa ala ibadillahis solihin. Jadi kalau bapak saya, kita semua masuk kategori orang yang soleh, berarti setiap hari 500 juta bibir manusia mendoakan kita. Selamat untukku, kata yang solat, selamat atas orang soleh, orang soleh, orang soleh, orang soleh. Itu subuh, zuhur 500, asar 500, maghrib 500, isya 500. Berarti setiap hari kalau bapak soleh, yang mendoakan bapak selamat 2,5 miliar.
Selamat soleh, selamat soleh. Bukan Pak Soleh ya, orang soleh. Selamat soleh, ya Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu berdoa, wa alhiqni bis solihin, jadikan aku orang yang soleh. Kenapa? Orang yang soleh yang dapat banyak doanya, secara otomatis syafaat itu dalam pertolongan dari Allah kepada melalui nabinya akan cepat diperolehnya ketika berada di mahkamah pengadilan Allah. Wa ala ibadillahi solihin, wa ala ibadillahi solihin, wa ala ibadillahi solihin. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, balik kita ke pangkal. Sampai jam berapa ceramahnya nih? Nanti aku kelewatan, bapak di situ senyum-senyum udah gondok hatinya. Nah, aku tergantung aja, sekian katanya sekian. Nah, yang terakhir, wa yamna'u min irsalin nazari, boleh memejamkan mata kata Imam Nawawi jika dengan memejamkan mata dapat mencegah liarnya pandangan. Jadi kalau terbuka kan semua mau ditengok. Kadang ada orang sholat tahu dia siapa yang masuk keluar dari masjid tu. Tapi jika memejamkan itu lebih memandang supaya mata tak liar, boleh. Jadi hukum dasar memejamkan mata ini makruh, tapi mubah dengan beberapa keadaan. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Di situ ada beberapa lapas yang saya ingin jelaskan singkat aja. Pertama, solat. Saya juga banyak memandang kalau orang berjamaah ini nggak sadar dia. Apa yang nggak sadar? Habis ya. Nggak sadar dia dengan hadis yang disebutkan Nabi. Apa kata Nabi? Dalam tafsir Al-Kabir jilid 5 halaman 188 dikatakan begini. Innal abda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu illa nisfuha illa sulusuha rubu'uha khumusuha sudusuha subu'uha sumuha illa tus'uha illa isruha. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba dalam solat itu ketika dia menyelesaikan solatnya, Allah hanya kasih pahala untuknya itu separuh. Dapatan kali itu separuh, Pak. Apalagi sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, sampai sepersepuluh, sampai lam yukbal, sampai tak diterima. Jadi solat kita ini, Pak, jarang yang dapat 27. Separuhnya paling besar. Separuh, sepertiga, seperempat, sampai sepersepuluh. Kenapa? Satu aja aku bahas. Dalam Tanwirul Qulubi Muamalati Alamil Ghuyub Imam Ibnu Qurdi, bapak boleh perhatikan solat bapak. Samanya perbuatan makmum mengikut imamnya dalam solat itu hukumnya ada 3. Jadi bila bapak mengikut imam dalam solat, baik ucapan atau perbuatan, hukumnya ada 3. Pertama, haram. Kalau haram batal solatnya. Kapan itu? Bila makmum mengikut perbuatan imam dalam sama-sama bertakbiratul ihram. Imamnya Allah, dia pun Allah, batalat salatu, batal salatnya, haram perbuatannya, wajib mengganti. Kalau ini kurasa nggak ada lah yang niru ini. Dah kita buang, nggak usah panjang-panjang. Yang kedua, bila makmum mengikut perbuatan imam dalam sama-sama mengucap lapas amin setelah Al-Fatihah, hukumnya sunnah. Ini boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama-sama orang tuh amin. Ini sunnah. Saya ingin jelaskan nomor 3 ini yang paling banyak. Inilah dia, dapat pahala setengah, seperempat, seperlima, seperenam tuh. Bila makmum mengikut perbuatan imam dalam sama-sama dalam rukun fi'li perbuatan, hukumnya makruh. Makruh ini ada kaedahnya. Sekali, 2 kali, 3 kali melakukan kemakruhan disebut tanzih. Allah masih tak marah, cuman tak suka. Tapi tanzih itu bila berkali-kali dilakukan, dia naik stadium menjadi tahrim. Jadi makruh tanzih, makruh itu ada 2, tanzih, tahrim. Kalau sekali-sekali dimaafkan Allah, tapi berkali-kali luput berterus berkontinu dalam kemakruhan, itu naik stadiumnya menjadi makruh tahrim. Contohnya di mana?
mengikut perbuatan imam dalam ruku. Imamnya belum sempurna dengan takbir intiqalnya, udah ngikut badannya. Tapi mau jadi makmum tuh kan ngikut imam dan ada kode etiknya. Apa kode etiknya? Takbir intiqal. Jadi takbir itu ada dua. Yang pemula itu namanya takbiratul ihram. Saya jelaskan singkat aja. Takbiratul ihram ini kesalahan kita di mana? Pertama, memanjangkan alif. Usolli fardu. Jika ada imam memanjangkan alifnya, muparrokolah bapak. Kalau tidak, batal satu masjid. Karena jika alifnya dipanjangkan, dia enggak Allah lagi. Dalam kaidah ilmu balaghah dia menjadi istifham, artinya bukan Allah besar, tapi apakah Allah itu besar? Berarti syak, ragu. Padahal dibutuhkan litaukid. Jangan kau tanya-tanya aku besar lonjong petak persegi panjang, kata Allah. Katakan Allahu Akbar, lamnya dipanjangkan, jangan alifnya. Karena ada alifnya dipanjangkan. Batal sholatnya. Kemudian yang kedua, merubah kaf menjadi qaf. Kaf, Allahu Akbar, besar. Kalau qaf, kuburan artinya. Allahu Akbar, muparrokoh, karena itu rukun. Lebih parah lagi, membarisbawahi alif pada lapas akbar, ikbar. Gara-gara niru suara orang Mekah ini tak pasti. Allahu Akbar, ditirunya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lebih parah lagi ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditirunya ke Medan. Wah, itu subuh pulang orang sudah tak jadi sholat. Jadi kalau ada imam bacanya Allahu Akbar, batal sholatnya, karena ikbar itu artinya menstruasi. Lebih parah lagi, banyak dipanjangkan. Bar, gendeng. Allahu Akbar. Kayak banyak orang demonstrasi proposal nggak cair, belum minta udah ngejek. Mari kita tegakkan perjuangan Allahu Akbar. Allah tuh gendeng. Oh Allah, cabutkan bibirnya cocoknya itu. Jadi bapak-bapak, apalagi Bilal Ramadan. Ya ini kalau di sini yakin aku bagus-bagus, di luar lingku ceritakan nih. Kan ngigom bilangnya, Mama apa yang dibilangi wak nih? Ku tengok giginya masih maman ya semuanya. Ada yang lebih paling, salawatnya pun iman saut-sautan. Allahumma sholli ala sayyidina katanya, aku kayak gitu Bilal, maulah aku stop itu. Jangan kau baca-baca itu. Elok-eloklah dibaca. Yang kedua apa? Ada takbir perpindahan satu ke rukun lain, namanya intikal. Itulah panduan Bapak. Jadi jangan Bapak mengikut imam sebelum sempurna takbirnya. Mau ruku, Allahu Akbar, barulah Bapak Allah. Itulah berjamaah. Coba perhatikan, Bapak kayak gitu nggak kira-kira? Usah tengok orang lain, CCTV ada di sini. Sama dia, sama. Jangankan mendahului imam Pak, seri aja nggak boleh. Yang boleh itu bagaimana? Selesai dulu dia dan takbirnya. Allahu Akbar, barulah Allah. Sami Allahu liman hamidah, barulah bangkit. Sami Allah. Yang paling banyak sujud itu Pak, karena longnya panjang. Allah duluan dia sujud daripada imamnya. Itu banyak itu. Jadi hati-hati Pak, hati-hati. Jangan Bapak ngikut imam sujud walaupun belagu-lagu dia berirama, lantaknya lah situ. Penting jangan Bapak ngikut sebelum sempurna takbir intikal ini. Bar. Itu makanya kalau imamnya duluan sujud, pastikan dianjurkan imam ketika sujud itu membaca 5 kali. Dalam kitab Kasifatus Saja, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani Al-Indonesi, ini ulama Banten yang ditemukan di Makla utuh jasadnya setelah meninggalnya kurang lebih 400 tahun. Udah nggak usah ceritakan, panjang nanti kaji, penting udahlah.
Jadi disebutkan dalam kitabnya, dianjurkan membaca tasbih waktu rukuk itu 3, sujud dan rukuk 3, 5, 7, 9, maksimal 11. Tapi untuk imam dianjurkan membaca 5. Kenapa? Kalau imamnya membaca 5 supaya menunggu makmum yang mau sujud tadi. Kan makmumnya baca 3. Jadi ketika imamnya membaca 3, makmumnya membaca 5, masih terkejar lagi tadi, tak jauh long ketinggalannya. Nah, itu. Kadang kita pun jadi imam nih tak banyak nggak ngerti apanya, main hajar aja. Penting cantik suara. Aku di sini enggak, di sini paten ini di sana ini. Jangan pulang dari sini ditandainya aku nanti. Ini nyindir-nyindir aku aja Ustaz. Apa syarat menjadi imam tuh? Pertama alim, ilmu. Ya ilmu dulu. Kok tak ada ilmu mundur. Nanti banyak kesilapannya itu. Apa ilmu yang untuk imam tuh? Berhenti dalam solat itu untuk imam dianjurkan pada 6 keadaan. Satu diantaranya setelah membaca Al-Fatihah. Amin. Jangan langsung baca ayat. Karena makmum itu 2 versi. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca. Kalau bapak ikut pendapat Maliki, Hambali, Hanafi, enak. Kenapa? Dalam pandangan 3 ulama mazhab, makmum itu boleh membaca Fatihah dan sah tidak membaca Fatihah. Makanya kalau solat tarawih ikut pendapat ini enak kali pak. Lantak kalau imam mau copat, kau mau lama, orang aku nggak baca kok, cuman ngikut aja. Allah Akbar, Allah Akbar aku. Nah, tapi kan ada satu makmum lagi yang mengikut paham Imam Syafi'i bahwa makmum wajib membaca Fatihah. Kata Allah apa? Bila dibaca Quran diam. Kayak mana wak mau diam? Makanya bergantilah imamnya. Kenapa imamnya berganti? Memberi kesempatan untuk makmum membaca Fatihahnya. Seukuran mana dia lamanya berhenti? Seukuran membaca Fatihah. Nah, ketika makmumnya selesai baca Fatihah, baru dibacanya ayat pendek. Secara otomatis makmum mengamalkan ayat itu, mendengar ayat yang dibaca imam tadi. Nah, ini kan kadang tidak. Apalagi sholat tarawih. Amin. Langsung kulhu. Allahu Akbar, Allah. Kawan tu baru baca iya, kau dah rukuk dia. Ada cara mengakalinya. 2, taat. Apa itu taat? Banyak kebaikannya, sedikit kekurangannya, gitu aja lah. Fasih mulut. Saya orang Mandailing, apalagi ayahku berat kali bibirnya dikasih tahu itu, Pak. Ya kan? Allah ya Allah. Katanya, mana aku udah kayak gitu dari lahir. Allah ya Allah. Kata Allah. Itu di sana itu. Kalau di Medan ini kan 90% kori nasional internasional itu orang Mandailing. Yang Mandailing di sana yang ku ceritakan tuh. Halo, makanya menandai orang Mandailing azan muda itu. Allahu Akbar, Allah, wa lokot. Iya. Kalau orang Jawa medok, iya kan? Kalau orang Jawa medok pak, alamin jadi ngalamin. Biasanya itu, alhamdulillahirabbil alamin. Namanya logat kesukuan. Saya ceramah PTP 4 Sosa, ada lebih paten lagi. Ku bilang ikro baca waktu ikirokok katanya. Ikro wak bukan ikirokok, ikro katanya, nggak bisa juga. Nah, Abdolnya pasih. Kemudian kuat ingatan. Kalau nggak kuat ingatan, jangan di depan berputar kaset itu nanti. Apa yang suka berputar? Al-Kafirun. La abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la 18 kali. Makmumnya tak berilmu. Lakumkan lawa katanya. Pak, setan itu Pak bukan hanya ada di kamar mandi. Iya, di masjid pun ada, sedangkan di lem ada setan. Lem setan. Ustaz minta izinlah saya. Ada rupanya setan di Masjid Muhajirin. Ada. Mau kutunjukkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengarang kitab. Udah jam berapa? Selalu 2 menit lagi. Masih bisa itu. Oh iya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengarang kitab namanya Gunyah. Nama setan di masjid itu ada 3. Yang pertama Wasnan. Jangan Asnan nama orang itu. Wasnan. Apa kerja Wasnan? Meniup mata orang supaya lobet mendengar pengajian.
Hati-hati bapak yang nyender-nyender ya. Aku cuman bilang. Cuman mengingatkan aja. Sekarang ku tanyalah, hari ini mencari tidur nyenyak berat nggak? Berat. Ada orang mampu membeli tempat tidur yang empuk tapi tak mampu membeli tidur yang nyenyak. Kan pertanyaannya cuma satu, di mana kita bisa tidur nyenyak hari ini? Di pengajian. Iya kan Pak, betul kan, nyender-nyender telayang 10 menit. Nggak ada masalah. Cuman kuingatkan, mati dan tidur itu nggak jauh beda itu Pak. Orang tidurnya dicabut, kalau dipulangkan sadar, ditahan mati. Jadi kalau ada orang dengar pengajian tertidur, tersentak, tertidur, tersentak, itu berarti ruhnya naik turun. Berarti ada setan di masjid. Adalah. Yang kedua, walhan. Ini walhan ini lebih banyak Pak. Apa itu walhan? Dalam kitab I'anah, dalam kitab Hasil Bajuri, dalam Taqriratus Syadidah, I'anah itu apa? Walhan itu kerjanya hakinan, hakiban, hazikon. Mempengaruhi orang sholat, sesak perut, sesak bagian depan, sesak bagian belakang. Apalagi subuh ya kan Pak. Rakaat pertama tenang, kedua gejala, ketiga merah muka, keempat bersatu paha. At-tahiyatul, kata itu setan itu. Yang satu lagi, ini kena semua, khonzab. Orang Mandailing menalip berondok namanya monjab. Rupanya nama setan itu Pak. Khonzab. Khonzab tuh setan yang merondok-rondokkan pikiran orang, lupa kaifiat, lupa rakaat, lupa bacaan. Nabi pun pernah lupa Pak. Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat bersalam. Jadi Nabi jadi imam, sahabat makmum. 2 rakaat tiba-tiba Nabi bersalam. Sahabat nggak ada yang berani negur. Dalam pandangan sahabat mungkin dah turun wahyu. Sholat zuhur disingkat jadi 2 ini kan. Nabi nggak cakap juga. Segitu assalamualaikum, assalamualaikum, datang sahabat, ya Rasul, engkau sedang mengkosar atau sedang lupa? Kenapa? Kami saksikan kau zuhur 2 rakaat. Disitulah kata Nabi, kullu zaka laisa ja'ukuin. Sebagian yang kau tanya telah terjadi, lupa rupanya. Dan hadis Nabi ini dijadikan kaidah ilmu mantik. Kalau belajar di purba dulu dilakukan itu pagi-pagi. Al kullu hukmuna alal majmu'in ka kulli zaka laisa ja'ukuin. Nah, yang intinya Nabi itu bukan pelupa, tapi Allah yang melupakan Nabi sehingga lupa Nabi itu menjadi hukum. Lahirlah sujud sahwi. As-sahwi lugatan, sahwi menurut bahasa artinya an-nisyan. Apa nisyan itu Pak? Lupa. Dan memang manusia ini artinya pelupa. Syekh Al-Imam As-Syekh Abu Lais As-Samarqand mengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Manusia itu terdiri dari 2 kata. Man, orang, nesia, lupa. Man, nesia, manusia, artinya orang yang suka lupa. Jadi manusia itu artinya pelupa. Sekarang ku kasih Bapak resep supaya tak pelupa. 2 aja. 1 doa, 1 praktek. Apa supaya tidak pelupa? Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Jalaluddin As-Suyuti ada hadis Nabi, man sholat duha rakaataini, siapa sholat duha minimal setiap pagi 2 rakaat saja, 2 rakaat saja, lam yuktab minal ghafilin. Tuhan janji dia tidak akan pelupa, dia tidak akan pikun, dan dia tidak akan dicatat orang yang lalai di hari itu. Jadi salah satu anti pikun, anti lupa, duha 2 rakaat. 2 rakaat aja. Oh, hebat-hebat kali, tekan 8 rakaat, libur 8 tahun, nggak perlu. 2 aja. Nggak perlu hebat-hebat kali, ya kan? Nah, satu lagi dalam bentuk doa. Apa doanya? Seorang ulama besar Makkah, almarhum As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki mengarang kitab judulnya Wa huwa bil ufukil a'la. 6.666 ayat menurut hitungan satu tafsir. Seluruh ayat itu diterima Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Hanya 1 ayat dalam Al-Quran yang Nabi langsung menerimanya dari Allah. Berarti paten ayat itu. Bapak hafal itu, yakin aku 100% hafal. Cuman tak tahu Bapak itu dia. Nah, untunglah aku datang hari ini, aku kasih tahu sama Bapak. Yang mana itu Pak? Satu-satunya ayat yang diterima Nabi dari Allah cuman 1, lainnya pakai perantara. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi sampai pansurna alal qaumil
Apa hebatnya itu? Pertama, siapa yang membacanya di waktu pagi, setan tak masuk ke rumahnya sampai malam. Siapa yang membacanya waktu malam, setan tak masuk ke rumahnya sampai pagi. Itu hadis Nabi. Maka Nabi tidak akan tidur sebelum menghatamkan akhir surah Al-Baqarah. Inilah maksudnya itu. Yang kedua, siapa yang menjadikan ayat ini sebagai amalan rutinnya, minimal dibacanya sekali sehari, maka Allah akan cukupi kebutuhannya dengan hajat yang dia butuhi. Kemudian yang ketiga, ini yang kita nantikan tadi, siapa yang membaca doa ini, Allah janji dia tak akan pikun, dia tak akan pelupa. Biarlah tua, biarlah uban bertabur, asal jangan pikun. Udahlah Pak, mainkanlah. Udah aku kasih tahu sama Bapak ya. Ini pas ini ya, aku kasih tahu jam 2:04. Jam berapa nih tadi nih? Sampai jam 2? Ya, jam 3. Ya, penutup ini Pak, penutup. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, apa nama setan khonjab tadi? Merondok-rondokkan pikiran orang sholat. Imam dihajarnya, lupa ayat Pak. Imam pun kan manusia, walaupun alim dia tetap manusia, belum naik tingkat jadi malaikat. Iya, kadang mau Pak lupa itu Pak, yang dibaca wal asri entah kemana ujungnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Datang makmum apa wal asri udah berubah ayatnya katanya. Mana tahu ada perpu baru ya kan. Kenapa kena setan tukang azan? Gitu juga, lain pangkal lain ujung. Hati tukang azan, di istighfar dulu sebelum azan. Hayya 'alas shalah. Adalah terjadi silap dari wah kena setan. Jadi Bapak Ibu kena lupa rokaat, lupa bacaan. Itu makanya dianjurkan setiap belum kita sholat membaca sekurang-kurangnya a'udzubillahi min hamazatis. Kalau nggak hafal itu auzubillahi minasyaitonirrajim pun jadilah. Nanti mencari-cari itu beselemak, jadi udahlah baca aja yang biasa. Jadi Bapak jamaah dimuliakan Allah, mari terus kita berdoa. Pertama, Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Ingat Pak yang kubilang tadi, jangan Bapak bergerak mengikut imam sebelum sempurna takbirnya. Kalau sekali dua kali Bapak bikin makruh, sekedar tak disukai tapi tak haram. Tapi kalau berkali-kali solat Bapak begitu, naik stadium, jadi haram perbuatan itu. Bisa-bisa Bapak rajin solat, tapi nanti di hari kiamat tak dapat apa-apa. Ditunjukkan Tuhan videonya, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil hikmah. Inilah laptop kau kata Allah. Udah kau dengar dari Hasbi Al-Mawardi ceramah, tak kau amalkan juga, resikonya bapak itu. Aku udah bilang hari ini ya, ya Allah, udah ku sampaikan hari ini. Kalau begitu juga solatnya, tak urusanku lagi itu ya Allah, penting udah ku bilang. Jadi mudah-mudahan nanti sering-sering bapak tengok rekamannya biar jangan lupa ya. Poin ini, oh ya, jangan ikut sebelum imamnya takbir. Mau ruku Allahu Akbar baru ngikut. Sami Allahu liman hamidah baru bangkit. Allahu Akbar sujud baru sujud. Salam pun begitu. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum imam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Selesai dulu salam kedua imam, baru bapak salam pertama. Ini kadang baru lagi imam assalamualaikum udah siap dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Tinggal waalaikumsalam dia. Hati-hati. Ini yang disebut Nabi, hati-hati Bapak. Aku walau menceritakannya agak-agak berseloroh kita, tapi tak ada yang keluar dari mulutku ini tanpa dalil. Karena aku Ustaz dalil. Nggak ada satu pun yang keluar dari mulutku. Bapak boleh datang padaku, siap aku mempertanggungjawabkannya. Karena guruku berkata, jangan kau jadi ustadz kalau kau tak punya referensi. Makanya aku beli kitab banyak-banyak. Baca tak baca urusan belakangan, penting beli dulu. Iya, aku nggak banyak kitabku Pak, tapi 1600 sekian judul kitab udah adalah di rumah. Udah dibaca itu? Belum.
penting beli aja dulu. Nah, kapan nggak terjawab lagi baru baca. Nah, kemarin kan ada yang di Siantar itu guru agama meninggal divonis COVID, yang dimandikan sama laki-laki, kan viral itu dulu. Nah, itu di sebelah saya gubernur itu, dia pukul meja ngamuk-ngamuk. Apa ini? Telepon wali kota, telepon semua telefoninya. Aku tanya, Mui Siantar, apa yang terjadi ya? Wah, inilah kami pun nggak tahu ini, baru nengoknya di Facebook ini, katanya. Apa itu hukumnya Ustadz? Kata Pak Gubernur sama saya, pulang dulu aku ke rumah, aku bilang. Aku bongkar semua kitab, cuma satu pertanyaan Pak, habis kitab itu dibongkar baru dapat. Nah, gara-gara itu lahirlah buku saya yang ke-17, ke-21, judulnya Fikih Jenazah. Sebenarnya mau aku bawa kemari, belum siap. Ini cetakan ketiga ini, bulan ini. Alhamdulillah banyak yang berminat buku itu, termasuk Pak Gubernur, Pak Wakapolda. Ayah dibagi-bagi orang tuh menjadi impak. Aku hidupku gitu Pak, impak, bisnis. Kalau impak aku bagi-bagi, kalau bisnis ku jual lah pula. Untuk uang THR ya kan. Iya, tahun lalu kan udah ada buku saya sama Bapak kan, judulnya Fikih Siam fi Ajwibatu Masailah Haula Ramadan. Judulnya Fikih Puasa. Masih ada nggak? Nanti Bapak entah udah bikin tak kemana-mana. Nah, jadi Bapak problematika tentang Ramadan usah tanya Ustadz dulu, baca dulu bukuku itu, nggak ngerti baru tanya Ustadz. Udah komplit itu. Oke lah. Nggak tahu lah kemana pangkal, mana ujung hari ini. Penting mana yang elok ambil, tak elok buang. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan Allah izinkan. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Tahun depan kita masih bisa bersilaturahim kembali. Ku tengok fotonya situ, mak paten-paten kali, doktor, profesor, doktor, AWS 1 pun hampir tak tamat-tamat. Masih untung lah masih di telepon orang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su'i wat tawir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa khususan ya Allah salamatan li ahlina wa li jama'atina kaffah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal